Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Putri Romansa, NIM 2211511009 dari kelas A mata kuliah Kewirausahaan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis yang akan saya dirikan yang bernama CreArt Studios. Berikut penjelasan yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Yang pertama yaitu adalah perkenalan bisnis, yang kedua bisnis modal kanvas, dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu tentang CreArt Studios. CreArt Studios adalah sebuah creative agency yang berfokus pada bidang jasa dan barang yang memberikan solusi kreatif dan inovatif bagi klien dalam mengkomunikasikan pesan melalui desain visual, konten digital, dan strategi pemasaran. Bisnis yang akan saya dirikan ini menawarkan layanan branding, desain grafis, dan pembuatan konten dengan tujuan menciptakan karya yang tidak hanya estetis, tapi juga bermakna dan efektif untuk meningkatkan citra dan nilai bisnis klien. Berikut adalah BMC dari bisnis yang akan saya dirikan. Dan saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, customer segment. Terdapat individual, yaitu pelanggan merupakan individu yang membutuhkan jasa desain ataupun memiliki ketertarikan terhadap karya seni. Selanjutnya itu ada UMKM. Pelanggan merupakan pelaku UMKM yang membutuhkan desain untuk melakukan pemasaran produknya. Selanjutnya ada startup. Pelanggan merupakan pemilik atau penanggung jawab atau bagian dari sebuah perusahaan startup berbasis teknologi yang membutuhkan desain untuk kebutuhan pemasaran maupun branding. Selanjutnya itu ada revenue stream. Yang pertama, payment revenue. Payment revenue biasanya merujuk pada pendapatan yang dihasilkan dari transaksi langsung atau pembayaran yang diterima dari klien untuk layanan atau produk yang diberikan. Yang kedua adalah project based fee, merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari proyek-proyek yang dikerjakan atau untuk klien dengan biaya yang ditetapkan berdasarkan ruang lingkup dan kompleksitas proyek. Yang ketiga ada consultation fee, yaitu pendapatan yang diperoleh dari memberikan layanan konsultasi kepada klien. Ini bisa berupa saran strategis, ide kreatif, maupun bantuan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama, personalized service, yaitu pelayanan pelanggan sesuai preferensi, kebutuhan, dan karakteristik individual pelanggan. Yang kedua ada partnership, kontrak kerjasama jangka panjang dapat dibentuk antara penyedia jasa dan pelanggan. Yang ketiga ada co-creation, penyedia jasa dapat memberikan ide dan pendapat terkait desain untuk menunjang kebutuhan pelanggan apabila dibutuhkan. Selanjutnya ada key activities. Yang pertama, production. Pembuatan berbagai bentuk konten kreatif seperti desain grafis, fotografi, videografi, copywriting, hingga konten digital seperti animasi atau iklan. Aktivitas ini adalah inti dari hasil kerja agensi. Selanjutnya itu ada pemecahan masalah. Agensi perlu menciptakan konsep yang unik dan relevan untuk mencapai target audiens klien. Ini mencakup brainstorming, perencanaan strategi kreatif, dan pembuatan konsep untuk kampanye atau produk iklan. Selanjutnya ada key resource. Yang pertama yaitu human resource. Ini mencakup tim kreatif seperti desainer grafis, copywriter, fotografer, videografer, animator, dan developer. SDM ini memiliki peran utama dalam menciptakan ide-ide kreatif, menghasilkan konten, dan memenuhi kebutuhan klien. Selanjutnya ada peralatan produksi. Peralatan produksi mengacu pada perangkat yang digunakan untuk menghasilkan konten ataupun produk kreatif. Yang ketiga ada hardware, yaitu komputer dengan spesifikasi tinggi, monitor dengan resolusi warna yang akurat, tablet grafis, serta perangkat penyimpanan kapasitas besar adalah beberapa contoh hardware yang penting dalam bisnis kami. Yang keempat ada workplace, yaitu ruang kerja yang mendukung kreativitas, biasanya dirancang dengan tata letak yang fleksibel untuk menyediakan area yang tenang bagi pekerja individu. Selanjutnya ada cost structure.
Yang pertama ada biaya tenaga kerja, mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan karyawan. Ini termasuk gaji, tunjangan, asuransi, dan lain-lain. Kedua ada tools dan lisensi, mencakup pembelian dan pemeliharaan alat, perangkat lunak, dan lisensi yang diperlukan untuk menjalankan operasi agensi dengan efisien. Yang ketiga ada pemasaran, meliputi semua pengeluaran terkait dengan promosi agensi dan pemasaran untuk menarik klien baru dan mempertahankan klien yang ada. Yang keempat ada research and development, terkait dengan pengembangan dan penelitian untuk menciptakan solusi kreatif dan meningkatkan metode dan proses yang ada. Selanjutnya ada key partners. Terdapat 4 poin dari key partners. Yang pertama, perusahaan percetakan. Untuk mencetak hasil desain produk yang mencakup logo perusahaan milik klien. Produk dapat berupa baju, tumbler, topi, dan lain-lain. Yang kedua ada agen pemasaran digital untuk membantu mempromosikan layanan desain kepada target pasar yang lebih luas. Yang ketiga ada freelancer seperti ilustrator, fotografer, atau copywriter untuk melengkapi kebutuhan kreatif tambahan. Yang keempat ada vendor bahan baku. Jika bisnis ini nantinya akan menawarkan jasa produksi fisik dari produk yang didesain. Selanjutnya ada channel. Cara bagaimana perusahaan menyampaikan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Channel merujuk pada semua titik kontak dan media yang digunakan untuk menjangkau pelanggan, baik secara online maupun offline. Channel sangat penting untuk menciptakan kesadaran, membantu pelanggan mengevaluasi promosi nilai, menginginkan pembelian, dan mendukung layanan jual. Ada 4 poin dari channel ini. Yang pertama media sosial, kedua website resmi, 3 e-commerce kreatif, yang keempat iklan berbayar. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang BMC dari bisnis yang akan saya dirikan, yaitu Crear Studios. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dan semoga semua rencana yang telah saya rancang bisa direalisasikan di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.